Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa S1 Farmasi Klinis dan Komunitas dari ITSK RS Dr. Supraun Malang. Perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama adalah Debbie Ayu Larasati, Vika Maharani, Ita Handayani, Krisna Indahyati, Lu'lu Unadiro. Lipid adalah senyawa yang berisi karbon dan hidrogen yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Lemak adalah suatu zat yang kaya akan energi, berfungsi sebagai sumber energi yang utama untuk proses metabolisme tubuh. Fungsi lipid. Lipid atau lemak merupakan nutrisi yang penting kepada tubuh manusia. Lemak berfungsi sebagai sumber tenaga tubuh. Nomenklatur lainnya penting kepada bayi dan kanak-kanak, di mana lemak memberi bekal dalam bentuk kalori untuk menghasilkan tenaga serta berfungsi di dalam keseimbangan cairan tubuh, tekanan osmotik, keseimbangan asid-base, serta aktivitas elektrofisiologi otot dan sistem saraf. Selanjutnya, alat dan bahan yang akan digunakan adalah alat. Yang pertama, wadah plastik. Yang kedua, pipet tetes. Yang ketiga, kertas buram. Bahan yang digunakan yang pertama, minyak kelapa, minyak zaitun, mentega yang telah dicairkan, susu cair, kuning telur, putih telur, air gula, santan, tempe, dan kacang tanah. Selanjutnya, prosedur kerja yang pertama adalah oleskan atau teteskan masing-masing 3 tetes di atas kertas buram yang berbeda, lalu tunggu hingga kering dan amati perubahan yang terjadi pada masing-masing kertas buram. Timbulnya transparans pada kertas buram menunjukkan adanya kandungan lipid pada sampel. Sampel pertama yang akan diuji adalah minyak kelapa yang ditambahkan 3 tetes pada kertas buram. Hasil yang didapatkan adalah reaksi positif. Sampel kedua adalah minyak zaitun yang ditambahkan 3 tetes pada kertas buram. Hasil yang didapatkan adalah reaksi positif. Sampel ketiga adalah mentega atau margarin cair yang ditambahkan 3 tetes pada kertas buram. Hasil yang didapatkan adalah reaksi positif. Sampel keempat adalah susu cair yang ditambahkan 3 tetes pada kertas buram. Hasil yang didapatkan adalah reaksi positif. Sampel kelima adalah kuning telur yang ditambahkan 3 tetes pada kertas buram. Hasil yang didapatkan adalah reaksi positif. Sampel yang keenam adalah putih telur yang ditambahkan 3 tetes pada kertas buram. Hasil yang didapatkan adalah reaksi positif. Sampel yang ketujuh adalah air gula yang ditambahkan 3 tetes pada kertas buram. Hasil yang didapatkan adalah reaksi negatif. Sampel ke-8 adalah tempe yang ditambahkan 3 tetes pada kertas buram. Hasil yang didapatkan adalah reaksi negatif. Sampel yang ke-9 adalah kacang tanah yang ditambahkan 3 tetes pada kertas buram. Hasil yang didapatkan adalah reaksi positif. Sampel terakhir adalah santan yang ditambahkan 3 tetes pada kertas buram. Hasil yang didapatkan adalah reaksi positif.
Kesimpulan, 1. Secara umum dapat dikatakan bahwa lemak memenuhi fungsi dasar bagi manusia, yaitu menjadi cadangan energi dalam bentuk sel lemak sebagai fungsi selular dan komponen struktural pada membran sel yang berkaitan dengan karbohidrat dan protein demi menjalankan aliran air, ion dalam molekul lain, keluar dan masuknya ke dalam sel, menopang fungsi senyawa organik sebagai penghantar sinyal, menjadi suspensi bagi vitamin A, D, E, dan K yang berguna untuk proses biologis, sebagai penahan goncangan demi melindungi organ vital dan melindungi tubuh dari suhu luar yang kurang bersahabat. Yang kedua, klasifikasi lipid menurut Bloor terbagi dua. Yang pertama yaitu lipid sederhana yang terdiri atas lipid netral berfungsi sebagai simpanan energi. Lilin sering digunakan sebagai lapisan pelindung untuk kulit dan rambut. Kedua yaitu lipid majemuk terdiri atas fosfolipid yang berfungsi untuk kerangka sel otak, asam lemak sebagai penyusun lemak tubuh, kolesterol sebagai komponen utama selaput sel otak dan saraf. Ketiga, klasifikasi lipid berdasarkan asalnya yaitu lemak nabati berfungsi menurunkan kadar kolesterol dan lemak hewani berfungsi memperlancar proses pencernaan. Klasifikasi lipid berdasarkan ikatannya yaitu lemak dan minyak yang berfungsi sebagai salah satu penyusun dinding sel dan bahan biomolekul. Klasifikasi lipid berdasarkan kelas dari lemak yaitu asam lemak berfungsi sebagai zat penyusun lemak tubuh, gliserida netral sebagai simpanan energi, fosfolipid pengemisian lipid di dalam saluran pencernaan, sphingolipid sebagai penyusun albumin serabut saraf, steroid berfungsi sebagai hormon.